Halo semuanya, salam entrepreneur. Perkenalkan nama saya Enrico. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Entrepreneur Project 2 untuk mata kuliah AFL 3. Saya akan mengangkat materi Wilson Bridge, di mana ini adalah tugas yang sebelumnya dikerjakan secara kelompok, tapi kemudian ini saya bawakan untuk saya presentasikan secara individu apa-apa saja yang sudah kami inovasikan. Jadi Wilson Bridge ini sudah ada sejak tahun 2019. Ini toko roti dan kue di Gubeng, Surabaya. Produksinya adalah soft bun roti seperti bruder, tapi sangat-sangat lembut dan mulai membuka cabang beberapa tempat. Ini untuk company profile-nya. Jadi ini sekilas tempat kami. Nah, produk-produk kami itu sangat bervariasi dan sangat enak ya, terutama untuk sobanya itu benar-benar sangat-sangat lembut. Dan kami memang sudah mulai cukup lama sehingga sangat disukai hingga saat ini customer kami cukup banyak. Nah, kami juga ingin membawakan dalam materi ini tentang strategi Canvas yang dia adalah alat visual untuk membantu memvisualisasikan bisnis kami, dan kami tujuannya hanya satu, untuk membawa bisnis ini dalam Blue Ocean. Ini adalah strategi Canvas kami. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kami ini bersaing untuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Competing faktornya ada kualitas roti, harga, variasi produk, kemasan, kemudahan pembelian, pelayanan dan kebersihan, fasilitas outlet, dan brand image. Saingan kami dari segi kualitas itu ada Holland dan juga Pumpkin Bakehouse. Sementara yang lain sebenarnya secara kualitas roti masih di bawah kami. Sehingga untuk apple to apple kompetitor kami memang saat ini Holland Bakery dan juga Pumpkin Bakehouse. Jadi angka-angka yang muncul di sini itu bukan hanya kami berdasarkan naluri saja, tapi kami juga cek di dalam Google Review, kemudian Shopee Food Review, dan lain sebagainya. Dan juga apabila ada komplain terhadap produk-produk yang dijual oleh para kompetitor kami ini. Bisa dilihat di sini dari segi kualitas, harga, variasi kemasan, kemudian pembelian, pelayanan, fasilitas, dan juga brand image, kami cukup sangat kompetitif. Tapi bisa dikatakan kami juga bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain, yang mana ini bisa disimpulkan bahwa kami sebenarnya tidak berada di dalam Blue Ocean. Jadi kami memiliki banyak saingan. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan membahas ERRC strategi. Jadi ERRC strategi ini adalah pendekatan untuk bisa mengeliminasi, raise, reduce, atau create. Eliminasi dan reduce itu tujuan utamanya untuk mengurangi cost. Sedangkan raise dan create itu untuk meningkatkan value. Eliminate kami, strategi kami adalah mengeliminasi produk generik dengan penjualan stagnan. Dan juga reduce kami adalah mengurangi harga yang tidak kompetitif. Mengurangi penggunaan plastik dan kemasan tidak ramah lingkungan. Itu untuk reduce cost kami. Lalu untuk meningkatkan value kami punya strategi dari raise dan juga create, di mana strategi kami adalah meningkatkan kualitas bahan baku dan proses produksi, meningkatkan daya tarik visual produk, interaksi media sosial dan branding personal, meningkatkan service atau pelayanan after sales, dan untuk create-nya adalah produk roti inovatif, strategi seasonal, storytelling, dan lain sebagainya. Nah, eliminate kami akan mengeliminasi produk generik dengan penjualan stagnan. Jadi seperti roti coklat, roti manis, roti wambolen itu akan kami tiadakan karena kami eliminasi. Sehingga kami akan fokus terhadap produk-produk yang dia sebenarnya tidak usual, tidak biasa seperti itu ya. Jadi kami tidak akan lagi bersaing di dalam produk-produk yang itu sebenarnya terlalu banyak saingan dan masuk ke dalam red ocean, karena memang orang hanya mencari harga. Seperti contoh roti coklat, semua orang mencari harga yang paling murah. Lalu reduce kami mengurangi harga yang tidak kompetitif. Jadi kami akan tetap terjangkau, tidak terjebak dalam perang harga, lalu tetap menjaga margin keuntungan dan reduce elemen-elemen lain. Rencana teknisnya, pemilihan bahan bakunya kami akan bekerja sama dengan pemasok yang kompetitif, lalu kemudian efisien, bahan lokalnya juga efisien, lalu murah, dan kualitasnya tetap harus baik.
Proses produksinya harus lebih efisien. Jadi oven kami akan kami coba untuk menggunakan oven hemat energi dan sistem otomatisasi dalam pembuatan roti, sehingga lebih cepat dan hemat biaya. Lalu kami fokus terhadap pengurangan pemborosan, mengurangi bahan baku yang terbuang dengan kontrol kualitas yang baik. Kami juga akan mengkampanyekan affordable freshness, quality you can trust. Karena harga murah tapi nilainya lebih. Lalu kami akan mengurangi penggunaan plastik dan kemasan tidak ramah lingkungan. Kami juga akan melakukan riset dan pengembangan untuk bahan kemasan, melakukan evaluasi alternatif kemasan ramah lingkungan, lalu menguji coba kemasan, pengujian kualitas dan daya tahan, evaluasi daya tarik visual, dan kolaborasi dengan supplier. Untuk reduce, kami akan mengurangi penggunaan plastik dan kemasan tidak ramah lingkungan dengan mengkampanyekan roti Welsen ramah lingkungan lebih sehat. Jadi akan ada peluncuran kemasan baru, kemudian konten di sosmed, kami akan bekerjasama dengan KOL. Lanjut ke race, kita akan membuat standar bahan baku dan proses pembuatan. Jadi meningkatkan kualitas bahan, resepsinya premium, tepung, fermentasi, bahan lokal, tanpa pengawet. Lalu rencana teknisnya sourcing bahan premium dengan bekerja sama dengan petani lokal untuk tepung organik dan bahan alami, melakukan audit supplier, melakukan proses produksi yang fermentasinya alami untuk sourdough, dan mengadakan kepelatihan staf produksi, lalu quality control, ini yang paling penting ya, dan juga kemasan kami 100% natural. Lalu untuk kampanyenya akan ada konten edukasi, sourdough lebih sehat, IG polling, hashtag promo 15% untuk pembelian pertama, dan setiap roti yang dijual dilengkapi dengan cerita. Cerita singkat bahwa roti ini dibuat dari tepung organik dan fermentasi alami selama 18 jam. Dan kami percaya rasa terbaik datang dari alam. Untuk estetika kemasan dan bentuk produk, itu strateginya meningkatkan daya tarik visual produk untuk meningkatkan persepsi kualitas, daya beli impulsif, potensi viral di sosmed, dengan fokus kepada kemasan craft paper yang ramah lingkungan, stiker desain tematik dan seasonal, bentuk roti yang lucu-lucu dan unik-unik gitu ya. Lalu kami desain kemasan kami akan menggunakan craft paper food grade dengan jendela transparan kecil, menambahkan stiker tematik terima kasih, selamat ulang tahun, semangat ujian, dan lain-lain musiman untuk edisi musiman. Dan bentuk roti lucu yang lainnya yang disukai oleh anak kecil dan Gen Z saat ini. Itu pasar yang kita sasar. Seperti yang bisa dilihat di foto, jadi kemasannya ini akan kami mainkan tergantung season apa yang sedang hits di situ gitu ya. Dan media sosialnya akan kami buat juga booming, IG Reels, IG Polling, konten UGC, dan hashtag-hashtag lainnya. Lalu kemudian interaksi media sosial dan branding personal. Strateginya untuk membangun hubungan emosional dan kedekatan dengan pelanggan melalui konten yang konsisten, otentik, interaktif, dan fokus kepada behind the scene, cerita personal, polling rasa, responsif, dan humanis, dan lain-lain. Jadi rencana teknis kami, kontennya rutin dan terjadwal, format kontennya ada memanfaatkan Instagram, empat-empatnya kami manfaatkan semua, dan branding personal kami, dari owner menjadi wajah brand, dan juga menampilkan sisi humanis. Lanjut kepada interaksi media sosial, kampanye kami akan ada IG Live, ngobrol bareng owner, dan aktivasi engagement untuk giveaway. Nah, ini biasanya yang paling disukai oleh dan ditunggu-tunggu oleh para pembeli giveaway ya. Kemudian after sales. Ini saya personally tambahkan untuk after sales ini karena di sesi yang sebelumnya mendapatkan masukan untuk meningkatkan pelayanan itu jangan lupa karena pelayanan itu sangat penting. Service itu sangat penting gitu ya. Ya, strategi kami pelayanan itu tidak berhenti setelah transaksi. Jadi akan ada follow up 1 hari setelah pembelian, menanyakan rasa, apakah ada yang mau ditingkatkan. Jadi kami juga membangun emotional bonding dengan para pembeli kami. Lalu kita akan menyertakan juga leaflet atau QR code yang berisi mungkin pairing roti dengan sup atau kopi. Kemudian cara menyimpan agar tak empuk ini supaya bisa mendapatkan engagement yang lebih dari para pembeli kami. Dampaknya apa? Efeknya apa? Pelanggan akan merasa diperhatikan dan dibantu, bukan sekedar beli dan lupa. Jadi kami akan memperlakukan pelanggan dan mengingat pelanggan baik itu setelah after sales-nya. Untuk create, kita akan memproduksi produk roti inovatif dan unik.
Jadi positioning produknya Nusantara Fusion Bread, warisan rasa lokal, dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita menggabungkan juga cita rasa tradisional Indonesia dengan teknik bakery modern. Ini juga yang sangat dicari oleh orang-orang saat ini, karena orang-orang itu butuh sesuatu yang tidak biasa-biasa saja dan memanfaatkan kebudayaan Indonesia dan cita rasa tradisional Indonesia adalah ide yang sangat bagus untuk kita kembangkan dan kita gabungkan dengan teknik bakery modern, tapi tetap bahannya berkualitas tinggi. Nah, ini contohnya produk roti inovatif dan unik kami. Campaignnya seperti roti lemper. Jadi bentuknya roti tapi rasanya seperti lemper. Ini yang mengingatkan kita terhadap produk jajanan tradisional yang lain. Dan kita akan memberi diskon juga untuk pelanggan yang mengajak 3 teman lainnya. Kemudian strategi seasonal product series. Roti spesial, momen spesial. Jadi setiap musim, Wilson Bread akan menghadirkan roti edisi terbatas dengan cita rasa dan bentuk unik yang hanya tersedia dalam waktu singkat. Jadi kami akan memperkuat brand sebagai bakery kreatif. Jadi kalau orang mengingat bakery mana yang kreatif, nah dan kayak catching gitu ya, akan ingat kepada Wilson Bread. Jadi rencana teknisnya seperti roti kurma kacang pada saat bulan puasa, kemudian ada rempah hangat seperti kayu manis dan kapulaga untuk pas Ramadan dan kemasan khusus untuk Ramadan. Kemudian kampanyenya untuk di akar rumputnya seperti apa, di grassrootsnya seperti apa, itu akan melalui sosial media. Teaser di sosial media, posting foto siluet roti, poll interaktif, paket hampers, gitu ya. Karena ini yang akan menarik paket-paket ini dengan harga yang lebih terjangkau, kemudian sistem pre-order akan menurunkan biaya operasional kita juga. Kemudian storytelling produk. Nah, setiap produknya kami akan mulai sekarang akan memberikan yang namanya storytelling. Jadi historical dari roti ini seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, nilai-nilai yang menarik dari pembuatan roti ini seperti apa, kandungan gizinya apa aja, kenapa cocok untuk dikonsumsi pada saat apa, itu akan sangat penting. Jadi orang tidak hanya membeli roti karena dia ingin, tapi karena dia tahu story dan value di balik roti tersebut. Kami akan menggandeng influencer, kemudian integrasi cerita di kemasan dan media sosial untuk memperkuat identitas merek. Seperti roti adalah makanan persatuan. Seperti itu, bisa dinikmati oleh semua orang gitu ya. Bahkan untuk roti tawar sendiri kita bisa narasikan seperti itu. Create, kita akan media sosial yang interaktif. Seperti terintegrasi dengan strategi yang race sebelumnya, kita akan meng-create media sosial kami dari yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada seperti sesi baking live, demo produk, Instagram stories, dan lain sebagainya. Lalu kampanye kami juga akan responsif untuk membalas komentar dan DM, konsistensi, visual menarik, dan juga hashtag. Karena hashtag ini menarik juga untuk diikuti. Lalu pengalaman baru konsumen. Pengalaman baru konsumen ini strateginya kolaborasi dengan coffee shop lokal, konsep bakery cafe, hybrid. Lalu rencana teknisnya pilih coffee shop lokal yang sudah memiliki reputasi yang baik, bentuk kemitraan strategis, seating area nyaman. Jadi kami berkolaborasi dengan coffee shop yang viral gitu ya untuk bisa mencicipi produk Wilson di sana. Kita menjual Wilson di sana sehingga namanya strategi upselling itu ada di dalam Wilson. Lalu campaign-nya juga jangan lupa promo buy one get one, program poin gabungan, bundling spesial dengan harga diskon. Kemudian posting foto jangan lupa supaya bisa lebih diviralkan. Loyalty program, kita akan meningkatkan retensi pelanggan. Jadi orang akan kembali membeli produk Wilson. Jadi buat struktur poinnya mudah dipahami, 1 poin per 10.000, 100 poin dapat roti gratis. Itu sangat-sangat mudah dipahami dan orang akan suka untuk bisa membeli lagi. Kemudian pengingat ulang tahun dengan diskon khusus gitu ya. Jadi kami akan berikan diskon khusus kepada orang yang sedang berulang tahun. Misalkan diskon 20%. Di setiap potong roti ada yang menanti. Sudah makan roti Wilson hari ini, itu adalah strategi campaign kami yang sedang kami kembangkan untuk bisa masuk ke dalam create system ini. Dan setiap gigi kita ada poin yang menanti. Seperti itu. Community engagement, kami akan lebih dekat dengan komunitas-komunitas sehingga tujuannya untuk menumbuhkan emotional bonding, mengaktifkan user-generated content, membangun komunitas digital yang efektif, meningkatkan brand awareness dan kehadiran Wilson di platform digital. Ini customer experience-nya. What they said about Wilson Bread, ya kita akan kembangkan lebih lanjut di sosial media supaya Wilson Bread ini menjadi top of mind orang ketika akan membeli roti. Nah, ini adalah strategi kanvas kami yang after.
Jadi ketika dilihat setelah IRRC strategi, itu kami memiliki advantage yang cukup besar, mulai dari produk roti sehat inovatif, seasonal product series, storytelling product, media sosial interaktif, loyalty program, dan community engagement. Jadi kami memiliki skor yang rata-ratanya akan jauh lebih tinggi daripada para pesaing-pesaing kami dalam berbagai hal, sehingga kami akan mulai berenang kepada Blue Ocean Strategi, karena kami menawarkan hal-hal yang tidak ditawarkan oleh para kompetitor kami, terutama dari pumpkin background dan juga luar negeri. Mereka punya community engagement, tetap bisa menemukan dan juga kalau kita tidak lihat storytelling banyak produk yang mereka jual. Itu adalah nilai tambah yang kami tawarkan setelah melakukan IRC strategi pada strategi kanvas tersebut. Termasuk juga untuk produk roti sehat dan inovatif, kami kemudian dari seasonal produk 8 itu cukup tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini adalah batas strategi kemudian kami, karena kami mempunyai sesuatu otomatis strategi kanvas ini peta alur kompetitif ini akan berubah karena kami menawarkan sesuatu yang kami punya. Mungkin orang lain bisa aware atau tidak, tapi juga menjadi mereka. Nah, kami akan menawarkan yang namanya berbagai macam hal yang tidak ditawarkan oleh para kompetitor kami. Nah, ini adalah bonus innovation saya pribadi. Bonus innovation saya secara pribadi kepada Wilson Brand melalui Six Pathways dari Red Ocean kepada Blue Ocean. Dari 6 ini saya akan ambil 3 strategi pathways yang bisa masuk ke dalam strategi dan inovasi yang bisa dikembangkan oleh Wilson Brand. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dari yang tadinya Red Ocean menjadi lumayan Blue Ocean ini menjadi benar-benar real Blue Ocean, karena kompetitor kami tidak punya sama sekali. Ini adalah Six Pathways yang sebelumnya sudah diajarkan oleh dosen kami, Pak Dr. Jadi saya akan mengusulkan untuk membuka toko roti digabungkan dengan kelas mindfulness dan juga lifestyle hub. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah kami akan memberikan inovasi alih-alih hanya menjual roti, Wilson Brand masuk ke industri wellness dengan positioning bread and bread. Tempat healing lewat aroma dan baking. Jadi ini across alternative industry. Eksekusinya seperti apa? Buat sesi baking mindfulness. Jadi pelanggan bisa ikut membuat roti sambil guided breathing. Jadi mereka bisa sambil menikmati bau dari roti itu sendiri, karena saya personally sangat suka bau roti. Kemudian bersama dengan Slow Coach atau yoga studio untuk membuat yang namanya bread therapy class dengan interior outfit dan juga ruang meditasi. Dan efek bosannya tidak lagi bersaing dengan bakery, jadi brand local dengan pelanggan datang bukan hanya karena apa, tapi untuk nah ini yang belum dijumpai dimanapun. Dan ini adalah strategi yang benar-benar bisa membawa Wilson Brand kepada Blue Ocean. Lalu kemudian package yang lain adalah across complementary scope of product and service. Jadi tidak hanya roti, tapi menjadi ekosistem makanan sehat dan minuman. Kalau orang sudah kecanduan untuk makanan sehat dan makanan ya dan begitu itu tidak akan yang namanya pelanggan itu pergi, karena mereka juga terbiasa untuk mengonsumsi makanan kita dan menjadi terbiasa gitu ya. Strategi atau inovasinya seperti apa? Yaitu ciptakan ekosistem. Wilson Kitchen Lab gabungkan roti, kombucha, granola, jam homemade, infused oil, dan juga kopi herbal. Fokusnya berhubungan dengan UMKM lokal sehat. Paket bundling yang bertema breakfast office, paket after work living, dan juga Ramadan vegan box. Efek buasannya bersaing bukan dengan hewan bakery, tapi dengan artisan hamper, healthy box, dan wellness rated steak. Naik kelas dari penjual roti menjadi kurator gaya hidup sehat. Ini yang udah dijumpai oleh manapun gitu, karena biasanya healthy food itu biasanya berupa makanan berat, tapi kita bisa memprovide kalori yang serupa dengan roti across time. Bukan pada saat ini fokus kita, tapi pada masa depan, kepada tren makanan dan perubahan nilai masyarakat. Nah, kebetulan saya berasal dari background teknik kimia ya. Saya tahu yang namanya edible plastik itu yang bisa dimakan langsung dengan makanannya. Jadi strateginya akan mengantisipasi tren makanan zero waste dan jadikan Wilson sebagai bakery zero waste pertama di Indonesia. Eksekusinya transparansi bahan, asal gandum, emisi karbon, pengemasan plastik, dan kemudian programnya bawa tempat sendiri dapat cashback roti. Kemudian edible packaging, roti dengan bahan agroforest lokal. Misalnya singkong organik, tepung telur, dan lain sebagainya.
Efek Blue Ocean yang menarik gengsi dan milenial hijau yang menghadir isu lingkungan. Dianggap oleh media first zero waste bread experience di Surabaya. Ini yang bisa saya bayangkan, kemudian saya rekomendasikan kepada Wilson Group. Nah, narasi kampanye akan seperti apa? Narasi kampanye akan seperti yang tadi saya sebutkan, Indonesia First Zero Waste Bread Experience. Kami percaya roti gosot tak harus menyisakan sampah, itu narasinya ya. Seperti latar belakang yang sudah saya ceritakan sebelumnya juga, bahwa masalah sampah itu dari industri makanan itu sangat besar gitu ya. Bahkan setiap harinya ribuan toko roti di Indonesia membungkus produknya dengan plastik sekali pakai. Dan setelah roti habis, plastik jadi sampah permanen. Hampir semuanya tidak bisa didaur ulang, apalagi plastik LDPE. Satu toko kecil bisa menghasilkan 100-300 plastik per hari. Bayangkan satu kota, satu tahun. Ini bukan soal roti, ini soal bagaimana kita makan tanpa menyakiti. Solusinya, kemasan edible, biodegradable, program Bring Your Earth, no more plastik. Ya, Bring Your Earth sangat menarik ya. Kita dengan teman-teman mengadaptasi punyanya Starbucks. Semua orang bisa bawa bekal sendiri, tempat bekal sendiri, dan kita akan berikan poin, diskon, cashback, loyalty bagi mereka yang membawa tempat-tempat kasih dalam membeli roti kami. Ini masih sangat-sangat yang dibuat. Nah, saya kemudian menawarkan pathway strategi Canvas. Ini yang saya sebut sebagai kita benar-benar berenang di Blue Ocean, karena kita adalah satu-satunya toko roti di antara para pesaing yang menawarkan edible packaging dan zero waste, kemudian diet menu, kemudian mindfulness, dan relax package. Kalau sebelumnya itu si kami menuju kepada Blue Ocean, tapi ini benar-benar kami berada di Blue Ocean ketika kita menerapkan ini. Jadi ini adalah syarat saya kepada Wilson Group. Kita ingin memang benar-benar di dalam Blue Ocean. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada bonus tambahan inovasi yang saya buat beyond dari kelompok saya. Terima kasih atas waktunya. Salam etok.